Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan membahas materi TPS, yaitu tentang materinya perbandingan ya. Nah, kita akan coba bahas materi atau soal-soal TPS yang muncul di tahun 2020 dan 2019 ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama dulu. Tapi sebelum kita coba membahas soal yang pertama, kakak sarankan kepada adik sekalian yang mau membahas atau menonton video ini, coba tonton video materinya terlebih dahulu, supaya nanti ketika kita membahas materi ini, jadi lebih gampang memahaminya. Oke? Nah, kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, di sini kalau kita perhatikan soalnya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan, pekerjaan itu dipaksa harus 16 hari kerja. Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerja tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Jika dianggap masing-masing pekerja memiliki kemampuan bekerja yang sama. Oke, nah soal ini termasuk soal perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa? Nah, karena ketika kita waktu kerjanya itu atau pekerjanya itu ditambah, maka waktu pengerjaannya akan berkurang. Nah, sementara kalau misalkan pekerjanya dikurangi, waktu pengerjaannya akan bertambah. Nah, jadi ada dua hal yang dibanding di sini. Pertama adalah pekerja, ya, kita bisa tulis. Nah, pekerja kemudian waktunya gitu ya. Nah, waktu bekerjanya. Jadi sekali lagi, pertama untuk mengetahui apakah dia termasuk perbandingan senilai berbalik nilai, maka adik-adik harus tahu dulu apa yang dibandingkan di dalam soal tersebut. Nah, di sini yang dibandingkan itu yaitu tentang pekerja dan waktu. Nah, ketika pekerjanya 80, waktunya 18 hari, ketika waktunya 16 hari, berapa pekerjanya kita tulis X ya. Jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Sekali lagi Kak ingatkan atau Kak jelaskan. Ketika pekerjanya ditambah, maka waktunya pasti akan berkurang. Ketika pekerjanya dikurang, maka waktunya akan bertambah. Nah, jadi dia saling berkebalikan ya. Nah, antara pekerja dan waktunya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nih, kita turunkan, nih kita naikkan gitu ya. Nah, jadi 80 per X sama dengan 16 per 18. Berarti X sama dengan 16X sama dengan 80 kali 18. Berarti X sama dengan 80 kali 18 dibagi 16. Nah, kita coba sederhanakan. 80 bagi 16 itu 5 ya. Tinggal 5 kali 18. Berarti 5 kali 18 itu 90. Nah, berarti dia butuh 90 orang pekerja untuk waktu 16 hari gitu ya. Nah, sementara pekerja yang dia miliki adalah 80 nih jumlah pekerjanya. Berarti kekurangannya atau kekurangan kita tulis ini ya, kekurangan atau sisa dari pekerjaannya itu atau jumlah pekerjanya tersebut itu adalah 90 kurang 80 ya. Jadi 10 orang. Jadi dia butuh tambahan 10 orang lagi agar bisa selesai dalam waktu 16 hari. Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Nah, 10 orang lagi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lagi nanti dicek video materi ya, sehingga nanti bisa membedakan mana perbandingan senilai, berbalik nilai, dan jenis-jenis perbandingan lainnya. Oke, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 1, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, ini masih soal TPS tahun 2020. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Suatu proyek akan diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 12 pekerja. Jika proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 15 hari, manakah hubungan antara P dan Q? Nah, P itu adalah tambahan pekerja, Q itu adalah 5. Oke ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah termasuk perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau orangnya bertambah, maka waktunya akan berkurang, gitu ya. Kalau orangnya berkurang, maka waktunya akan bertambah. Jadi dia saling berkebalikan antara banyak pekerjanya dengan harinya, oke ya. Nah, jadi ada dua hal yang dibandingin sini. Pertama itu pekerja, ya. Pekerja, yang kedua adalah hari. Nah, ketika 20 hari pekerjanya itu 12, ketika 15 hari berapa pekerjanya? Kita katakan X. Nah, ini adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai, oke ya. Sesuai yang ada di materi juga ya, yang di video materi. Jadi konsep kerjanya seperti ini ya, saling berkebalikan. Jadi kita bisa buat 12 per X sama dengan 15 per 20. Berarti X sama dengan, kita kali silang ya, 15 nih ya, 15X sama dengan 12 kali 20.
X sama dengan 12 kali 20 per 15. Nah, kita bisa coret. Kita bagi dengan 5, ini jadi 4. Bagi dengan 5, ini jadi 3. Nih, 12 bagi 3, 4. Berarti X adalah 4 kali 4. X-nya adalah 16. Nah, berarti kita butuh 16 orang pekerja untuk menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Gitu ya. Nah, sementara jumlah pekerjanya di sini ada 12. Nah, jadi tambahan pekerja tersebut adalah 16 kurang 12. Berarti 4 tambahan pekerja. Nah, berarti nilai P kita itu adalah 4. Nah, kalau kita bandingkan dengan Q, di mana Q-nya 5, berarti nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Atau Q-nya lebih besar daripada P-nya di sini. Oke ya, berarti jawabannya itu adalah B. Yaitu Q lebih besar daripada P. Oke, nah kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, kita coba lihat dulu soal yang ketiga. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7, gitu ya. Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Oke, nah kita coba tulis dulu informasinya. A banding B itu adalah 4:7, ya kan? Nah, kemudian diberitahu bahwasanya kemampuan dari si A itu ya, kecepatannya, ya, kita simbolin V ya, itu 280 per 6 menit ya, per 6 menit. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 140 per 3 ya menit. Nah, kita bagi 2 gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf. Nah, ini si B 9.800 huruf. Nah, yang ditanya itu adalah waktunya. Nah, jadi sesuai dengan konsep perbandingan kita bisa buat seperti ini. Maka ya kan bisa kita tulis A per B sama dengan 4/7, ya kan? Nah, kecepatan dari A-nya berapa? Tadi 280 ya per 6. Nah, tapi kita pakai yang udah disederhanakan aja ya. Nah, di sini kan yang sudah disederhanakan 140 per 3. Nah, per B sama dengan 4/7. Jadi, kita cari dulu kecepatan dari si B, gitu ya. Nah, kita coba kali silang, berarti 4B sama dengan 140 per 3 kali 7. Nah, oke. Berarti kecepatan dari B-nya adalah 140 kali 7 per 3 per lagi 4. Nah, kita coba naik ke atas ya. B sama dengan, nah ini 140 kali 7 per 3 dikali, ini kan 4/1 nih artinya ya. 4/1 berarti 1/4. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti kita coret, ini tinggal 2, ini tinggal 70 ya kan, bagi 2. Nah, berarti ini tinggal 7 kali 70 per 6 ya. 3 kali 2, 6. Nah, atau kita kalikan 7 kali 7, 49, 490 per 6. Oke, ini adalah kecepatan dari si B gitu ya. Nah, sekarang kita coba konsep mencari jarak dalam kecepatan. Ingat lagi, ini konsep ya. Ini konsep S sama dengan V kali T, kan gitu. Nah, kalau dalam kecepatan ini kan sebagai jarak ya. Ini jarak, ini kecepatan ya. Dan ini waktunya gitu ya. T itu waktu. Nah, kita bisa modifikasi rumus ini di mana S itu adalah jumlah katanya, jumlah kata yang diketik atau jumlah huruf gitu ya, kata atau huruf. V itu kecepatan mengetiknya, kecepatan mengetik, oke. Nah, T itu waktu juga tetap. Nah, berarti kita bisa pakai rumus itu S sama dengan V kali T gitu. Nah, karena waktu yang ditanya T sama dengan S per V. Nah, S-nya tadi yaitu nih S-nya ya 9.800 ya, oke, per V-nya yaitu 490 per 6. Nah, berarti 9.800 dibalik ya, 6 per 490. Nah, ini kalau kita sederhanakan nanti dapatnya ini 120 menit ya. 120 menit. Nah, dan artinya itu adalah 2 jam kalau kita konversi ke satuan jam. Oke.
Jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu 2 jam. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, ini adalah soal TPS UTBK tahun 2020. Kita coba lihat dulu soalnya. Perbandingan usia Irjam dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Berapakah usia Irjam dan ayahnya 10 tahun yang lagi? Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan usia, maka triknya itu adalah pertama-tama adik-adik harus buat permisalan usia sekarangnya gitu ya. Nah, jadi bisa ditulis kayak gini. Misal gitu ya. Misal usia sekarang dari si Irjam ya. Irjam kita katakan adalah I gitu ya. Nah, kemudian si ayah kita katakan adalah A. Nah, coba lihat soalnya. Ada kalimat di sini 5 tahun lalu. Nah, kalau dia bicara tahun lalu, itu artinya dikurang. Jadi, kalau ada kata tahun lalu gitu ya, tahun lalu, ya terserah mau dia 5 tahun, mau dia 2 tahun, 3 tahun, itu artinya dikurang gitu ya, dikurang. Nah, oke. Tapi kalau dia bicara misalkan beberapa tahun yang akan datang ya, tahun akan datang, ya tahun akan datang. Nah, itu artinya ditambah. Nah, misal 5 tahun yang akan datang berarti itu ditambah 5 gitu. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kita coba lanjut lagi. Katanya perbandingan usia Irjam, ya Irjam tadi kan I ya, dibandingkan ya. Dibandingkan itu bisa kita simpulkan dengan per dengan ayahnya ya 5 tahun yang lalu berarti kurang 5. Nah, itu adalah 1:3. Nah, ini dia. Oke. Sehingga ini bisa kita kali silang, berarti 3I kurang 15. Nah, ini berarti A kurang 5. Berarti 3I ya kurang A sama dengan min 5 tambah 15. Berarti 3I kurang A sama dengan 10. Nah, ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, nah di sini kan ada kalimat lagi, tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Nah, berarti usia sekarang ini ya, kalau dikurangkan atau dicari selisihnya adalah 30 tahun. Berarti ayah dikurang si Irjam sama dengan 30. Nah, ini dia persamaannya. Nah, ya, tapi jangan terbalik ya, jangan I kurang A ya, karena usia ayahnya pasti lebih tua atau lebih besar nilainya daripada usia si Irjam gitu ya. Nah, kita bisa buat ya eliminasi tekniknya untuk ngejawab soal ini. Nah, berarti kan sesuai dengan rumusnya ini 3I kurang A sama dengan 10 kan. Nah, ini kita balik aja. Jadi min I ya, min I tambah A sama dengan 30. Nah, ini langsung kita buat tanda tambah ya, kita mau hilangkan A-nya. Nah, ini habis, berarti ini hasilnya 2I ya. Ini berarti 40. Nah, I sama dengan 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, ini adalah usia si Irjam. Nah, saat ini ya, ini usianya saat ini, bukan 10 tahun yang akan datang. Berarti kalau 10 tahun yang akan datang ya, karena kalimat soalnya 10 tahun yang akan datang, berarti tambah 10 sama dengan 30 tahun ya. Nah, ini usia si Irjam 10 tahun yang akan datang. Nah, usia si ayahnya kita bisa buat seperti ini. Ini kita substitusi gitu ya. Nah, berarti A kurang 20 ya. Tadi kan usia Irjam 20, tapi jangan dimasukkan yang 30-nya karena itu bicara 10 tahun yang akan datang. Sama dengan 30, berarti A sama dengan 30 plus 20 ya. A sama dengan 50 tahun. Nah, karena dipinta 10 tahun yang akan datang, berarti usia ayahnya adalah 50 plus 10 sama dengan 60 tahun. Oke. Nah, berarti dia jawabannya di sini adalah 30 dan 60. Nah, ini dia choice-nya, yaitu A, gitu ya. 30 tahun dan 60 tahun. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan nomor 5. Nah, kita coba baca dulu. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P nilainya itu 5A dan Q itu nilainya 13. Nah, kita mau cari apa hubungan antara P dan Q. Tentunya kita harus tentukan dulu nilai A-nya ini berapa gitu ya.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau misalkan semennya banyak, pasirnya banyak, otomatis eh, beton yang diciptain juga akan semakin banyak gitu ya kan. Jadi dia senilai, searah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang mau dibanding itu pertama adalah ada semennya ya, semennya A bagian dan pasirnya itu 1 bagian. Kemudian telah digunakan 3 bagian semen dan pasirnya 5. Nah, jadi ini kita gunakan konsep perbandingan senilai. Berarti ini A/3 sama dengan 1/5. Berarti ini 5A sama dengan 3. Kita kali silang ya. A berarti 3/5. Nah, yang ditanya adalah nilai P-nya di sini. Nah, nilai P kita kan adalah 5A. Berarti 5 dikali 3/5. Nah, ini kita coret. Hasilnya adalah 3. Berarti nilai P-nya itu adalah 3. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai Q-nya, di mana Q-nya adalah 13 ya. Berarti nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya. P lebih kecil daripada Q. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, rasa itu aja cara ngejawab soal nomor 5. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 6 ya. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Nah, sebanyak M liter alkohol A 60% dicampurkan dengan N liter alkohol B 70%. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol dalam larutan tersebut adalah. Nah, di sini ya kita mau coba menggunakan konsep rata-rata gabungan ya. Walaupun sebenarnya ini materi perbandingan, tapi kita harus bisa tahu juga rumus tentang rata-rata gabungan. Nah, untuk materi rata-rata gabungan nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang statistika ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis datanya dulu. Nah, jadi M liter alkohol dari A itu 60% ya. Kemudian N liter dari alkohol B 70%. Oke. Nah, kemudian gabungannya di sini adalah 68%. Berarti sesuai dengan rumus rata-rata gabungan, ini dia rata-rata gabungan tuh kayak gini rumusnya. X gabungan, kita singkat X gap ya. X1 N1 ditambah X2 N2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Nah, di mana X itu adalah nilai ya. Kemudian N itu adalah total objeknya ya, total objek masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan dia siswa, maka N itu melambangkan banyak siswanya. Nah, dan X itu melambangkan misalkan nilai gitu ya, nilai siswa. Oke ya. Nah, nanti detailnya kita bahas lagi di materi statistik. Oke, sekarang kita coba aja penggunaannya untuk rumus ini. Jadi, di sini kita bisa tulis ini dia ya, rumusnya tadi. Nah, berarti ini 68%, ini kita buang aja dulu. Nah, X1-nya itu berarti ya, ini kita sebut sebagai X1 dan X2 di sini ya. Nah, berarti X1-nya itu adalah 60 ya, 60. Kemudian N1-nya itu kita sebut M ya. Nah, tambah X2-nya itu 70. N-nya itu ya N lagi ya, kebetulan simbolnya sama. Oke. Dibagi dengan N1 tambah N2 berarti ya M ditambah dengan N gitu. Nah, kita coba kali silang. 68M ditambah 68N sama dengan 60M ditambah 70N. Jadi ini kita kalikan ya. Nah, lalu pindahkan posisi yang sama yaitu M sama M dan N sama N. Jadi kita bisa buat kayak gini. M kurang 60M, 70N dikurang 68N gitu ya. Nah, berarti kan ini 8M ya. Nah, ini hasilnya 2N. Nah, kalau kita lakukan perbandingan yaitu M per N. Nah, ini kita pindah ke sana. Ya, kemudian nih, yang ini kita pindah nih, nilai 8-nya 2/8. Jadi M per N sama dengan 1/4. Jadi alkohol dari M ya dan N itu kalau perbandingannya itu adalah 1/4. Nah, kalau dalam persennya ya kita kalikan 100%. Nah, kenapa? Karena kan tadi persentasenya kita buang ya. Nah, seperti ini tadi. Ini kan kita tidak tuliskan persennya nih ya. Nah, jadi kita buat aja di akhir jawabannya. Jadi 1/4 kali 100 ya. Karena kita minta dalam bentuk persen sama dengan 25%. Oke, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu 25%. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang ke-7. Nah, masih soal TPS UTBK tahun 2020. Kita coba baca dulu soalnya. Perbandingan berat badan 4 orang siswa adalah sebagai berikut. P adalah 3 kilogram lebih berat dari S. Nah, kalimat ini bisa kita terjemahkan seperti ini nih. Ya, kita terjemahkan masing-masing ya kalimatnya. P sama dengan, karena kata adalah tuh dapat kita artikan sama dengan, ya, 3 kilo lebih berat dari S. Nah, berarti 3 kilo lebih berat daripada S. Nah, ini dia maknanya. Atau bisa juga S tambah 3 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah Q adalah 6 kilo lebih ringan dari R. Nah, itu artinya Q ya 6 kilo lebih ringan dari R itu berarti R kurang 6. Nah, untuk yang ini nggak bisa kita balik ya. Nggak bisa 6 kurang R gitu ya. Karena maknanya akan berbeda gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita coba baca lagi. S adalah 2 kilo lebih berat dibandingkan dengan Q. Nah, berarti S adalah 2 kilo lebih berat dibandingkan dengan Q. Nah, itu dia simboliknya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, katanya S itu adalah 40 kilo. Nah, S sama dengan 40 kilogram. Oke. Ya, kita baca lagi. Maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah, nah, jadi kita ditanya pernyataan argumen mana yang paling tepat dari A sampai E. Nah, karena S-nya 40 kilo, berarti kita bisa cari yang lain. Nah, misalnya kita mau cari P dulu. P sama dengan 3 tambah 40 ya. S-nya 40, berarti P-nya adalah 43 kilogram. Kemudian berikutnya kita cari Q. Nah, ini kita bisa ganti 40 sama dengan 2 ditambah Q. Berarti Q sama dengan 40 kurang 2. Berarti nilai Q-nya adalah 38 kilogram. Nah, kemudian kita mau coba cari R. Nah, ini Q-nya udah ketemu juga. 38, R kurang 6 berarti 38 ditambah 6 sama dengan R. Berarti R-nya adalah 44 kilogram. Nah, kita udah ketemu semua ya. PQR-nya udah ketemu semua. Nah, P kita di sini adalah 43, Q kita adalah 38, R kita adalah 44 dan S-nya adalah 40. Nah, kita coba cek satu persatu. Choice pertama, P lebih besar daripada R ya. P lebih besar daripada R. Nah, ini salah ya. Nah, ini bukan. Oke ya. S lebih besar daripada R. Nah, S lebih besar daripada R. Nah, ini juga salah ya. Nah, R lebih besar daripada P. R lebih besar daripada P. Nah, ini benar ya, karena R-nya 44 ya, P-nya 43. Nah, ini benar. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adalah C ya. Nah, untuk choice D dan E, kita bisa lanjut cek ataupun tidak. Nah, misal kita lanjut cek, Q lebih besar daripada P. Nah, ini jelas salah ya. Nah, karena Q-nya 38, P-nya 43. Kemudian S lebih besar daripada P. Nah, S lebih besar daripada P itu juga salah karena S-nya 40, Q-nya 43. Ini juga salah. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah C. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Kalau saya itu aja cara untuk menjawab soal nomor 7. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang ke-8 ya. Nah, kita coba baca dulu. Suatu pekerja bangunan dapat dikerjakan dalam waktu 30 hari untuk 10 pekerja. Nah, jadi suatu pekerjaan itu bisa selesai 30 hari oleh 10 pekerja. Pekerjaan bangunan itu akan diselesaikan dalam waktu 25 hari. Nah, di sini ada tabel. P itu adalah tambahan pekerjaan, Q itu adalah 12. Nah, pertanyaannya adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, kita disuruh mencari tahu hubungan antara P dan Q ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini termasuk perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Karena ngebandingkan antara waktu dan pekerja itu adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai ya. Nah, jadi di sini ada pekerja ya. Pekerja yaitu 10, waktunya itu 30. Nah, kemudian 25 ya. Nah, ini X atau jumlah pekerja ya. Nah, jadi karena dia berbalik nilai, kita bisa balikan seperti ini. 10 per X sama dengan 25 per 30. Kita kali silang, 25X sama dengan 30 kali 10. Berarti X-nya adalah 30 kali 10 per 25. Nah, kita coret nih bagi 5, jadi 2 nih bagi 5 jadi 5 ya. Nah, coret lagi jadi 6. Oke.
X sama dengan 6 kali 2, 12. Nah, jadi X atau di sini yang kita sebut sebagai pekerja itu butuh 12 pekerja untuk menyelesaikan waktunya 25 hari. Nah, berarti dia butuh tambahan pekerjanya ya, tambahan pekerja itu berarti 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, berarti 2 ini adalah sebagai nilai P. Jadi nilai P-nya itu adalah 2 gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini kan P-nya dituliskan adalah tambahan pekerja. Oke. Nah, jadi hubungan antara P dan Q di sini adalah P-nya itu pasti lebih kecil daripada Q-nya. Kenapa? Karena nilai P kita di sini 2, Q kita adalah 12. Berarti jawabannya adalah B ya. P lebih kecil daripada Q. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja untuk cara ngejawab soal nomor 8. Sekarang kita lanjut ke soal yang 9. Oke, sekarang kita di soal yang ke-9 ya. Nah, ini adalah soal TPS UTBK tahun 2019. Nah, coba kita lihat dulu soalnya. Pembuatan 120 biskuit ukuran kecil memerlukan X kilogram adonan. Untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit kecil diperlukan adonan sebanyak berapa kilogram? Oke ya. Nah, jadi pertama kita hitung dulu pembuatan 120 biskuit ukuran kecil gitu ya. Nah, itu dia untuk satu biskuitnya berapa. Nah, jadi untuk satu biskuit ya ukuran kecil ya, ukuran kecil. Nah, itu adonannya adalah X per 120. Nah, kenapa X per 120? Kan tadi banyak adonannya X ya. Nah, untuk membuat 120 biskuit. Berarti kalau untuk satu biskuitnya, ya tinggal kita bagikan banyak adonan dibagi dengan 120. Nah, ini dia. Nah, berarti untuk membuat 300 biskuit ya, biskuit ukurannya tadi berapa? 2 kali ya. 2 kali yang kecil. Nah, itu adalah berarti 300 kali 2 karena ukurannya 2 kali dikali dengan adonannya tadi yaitu X per 120 gitu. Oke. Jadi sekali lagi banyak biskuitnya ya dikali ukurannya dikali ukuran adonan yang kecil ya. Nah, berarti di sini 300 kali 2 600 ya, 600 X per 120. Nah, ini kita bagikan ya, kita coret dulu. 60 bagi 12 5X. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit kecil diperlukan adonan sebanyak 5X. Nah, jadi jawabannya itu adalah D. Oke ya, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 10 ya, yaitu soal TPS UTBK tahun 2019. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah. Nah, jadi berapa menit ya waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang tersebut untuk menyortir 280 surat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 komponen yang mau dibandingi. Yang pertama itu adalah jumlah orangnya, ya. Kemudian ada surat, kemudian ada waktu. Nah, jadi ada 3 variabel. Berarti untuk soal nomor 10 ini adalah jenis perbandingannya perbandingan 3 variabel ya. Nah, coba kita ingat lagi rumusnya Pak. Produk 1 ya. Produk kemudian ada kecepatan atau V, boleh menggunakan simbol yang lain ya. V1, T1, T1 itu waktu, produk 2 per V2, T2. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi simbol boleh bebas ya, yang penting maknanya tetap sama. Nah, jadi di sini orangnya 1, suratnya 40, waktunya X menit. Kemudian orangnya 4, suratnya 280, waktunya kita katakanlah Y ya. Ini yang ditanya. Oke. Nah, jadi coba lihat kembali. Di sini kan artinya produk. Nah, produk di sini berarti surat. Nah, berarti 40 per. Nah, kecepatannya V ini ada kecepatan orang mengerjakannya. Berarti di sini 1 ya. Ini dia 1 dikali dengan waktunya. Waktunya di sini X. Nah, kemudian yang kedua, P2-nya produknya 280 ya. Perhatikan cara menyusunnya. Kemudian
V-nya itu 4 ya dan waktunya Y. Nah, jadi kita coba kali silang di sini. Ini kita coret dulu. 280 bagi 4 berarti 70. Nah, ini kita kali silang lagi 40Y sama dengan 70X ya. Karena 70 kali 1 kali X gitu ya. Berarti Y sama dengan 70 X per 40. Nah, ini kita coret. Berarti 7 per 4X. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, 7 per 4X. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau misalkan untuk rumusnya ini kurang paham, bisa lihat nanti video materi ya. Nah, di video materi itu udah dijelasin bagaimana penerapan dari materi ini ya, atau rumus ini. Oke, kerasa itu aja untuk ngejawab soal nomor 10. Sekarang kita jawab soal nomor berikutnya. Oke, sekarang kita coba menjawab soal nomor 11. Nah, ini adalah soal terakhir dari pembahasan kita untuk materi perbandingan ya. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2019. Oke, coba kita lihat dulu. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok ya kopi dan 2 sendok creamer ya. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di mana P-nya itu adalah 3A dan Q-nya itu adalah 10 gitu ya. Nah, jadi ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau misalkan kopinya atau jumlah kopinya lebih banyak, berarti kan jumlah cangkir kopi yang disediakan juga akan lebih banyak. Begitu juga kalau misalkan creamernya lebih banyak, maka jumlah kopi yang akan disajikan akan semakin banyak. Nah, jadi di sini ada kopi ya yang mau kita bandingkan. Kopinya 3 sendok, creamernya ya itu 2 sendok. Nah, kalau kopinya 5 sendok, creamernya A sendok. Nah, berarti nilai A kita mau cari. Ini perbandingan senilai. Sesuai dengan konsepnya kita bikin ke bawah. Berarti ini 3 per 5 sama dengan 2 per A. Gitu ya. Nah, berarti 3A sama dengan 5 kali 2. Berarti 10. Berarti A sama dengan 10 per 3. Nah, berarti nilai A-nya adalah 10 per 3. Nah, berarti nilai P kita bisa cari. P kan adalah 3A. Berarti 3 kali 10 per 3. Nah, ini kita coret jadi 10. Nah, kita coba bandingkan nilai Q-nya 10, P-nya juga 10. Berarti nilai P sama dengan nilai Q. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, saya rasa itu aja untuk video kita kali ini yang ngebahas soal perbandingan ya, soal TPS UTBK. Nah, jangan lupa nantikan video yang berikutnya yang akan membahas soal TPS UTBK lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Silakan tinggalkan like dan subscribe serta komentar untuk yang ingin bertanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.